Selamat malam, saya Leonardo Yosefode Gugnaragae, Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat, Unit Kerja Kecamatan Dona. Saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari di agenda 2 dengan tutor kami yaitu Andre Jala. Dia sudah menjelaskan kepada kami dan saya akan menceritakan kembali apa yang saya dapat, yang saya pahami dan apa masalah-masalah yang saya hadapi selama kegiatan dan solusinya seperti apa. Jadi materi yang kami dapat untuk agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu apa itu akuntabel? Akuntabel sendiri artinya kita itu transparan dan bertanggung jawab. Transparan itu misalnya kita harus terbuka soal anggaran-anggaran yang kita keluarkan saat melakukan kegiatan. Lalu tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas mesti bertanggung jawab dengan tugas apa yang dia kerjakan. Lalu kompeten. Kompeten itu artinya soal kemampuan skill kita. Kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk analisis, seperti itu. Lalu harmonis. Harmonis itu adalah bagaimana kita saat berada dengan rekan-rekan kerja kita. Harmonis itu tentang bagaimana kerja sama kita dengan sesama ASN, dengan teman-teman ASN dari instansi-instansi lain. Lalu harmonis juga ditentukan oleh komunikasi yang efektif, dalam arti menjaga tutur dan bahasa kita. Lalu loyal. Loyal itu dedikasi kita sebagai ASN itu seperti apa. Lalu komitmen kita sebagai ASN, kepatuhan kita terhadap undang-undang yang berlaku, kepada perintah dari atasan selama sesuai dengan undang-undang. Lalu adaptif. Adaptif itu fleksibel. Bagaimana kita mampu fleksibel dengan perkembangan zaman, kita fleksibel dengan keadaan di lingkungan kerja kita. Lalu kolaboratif. Kolaboratif itu sebagai ASN kita harus mampu kerjasama. Ketika kita menjalankan suatu kegiatan, tentu kita tidak sendiri, kita membutuhkan OPD-OPD lain atau unit kerja yang lain untuk menyukseskan kegiatan kita. Jadi sangat penting nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini. Lalu selain itu juga kami diajarkan bagaimana untuk menganalisis isu dengan menggunakan berbagai cara, misalnya dengan APKL. Lalu setelah itu kami membuat penyebab kausabilitasnya itu dengan menggunakan fishbone, pohon masalah, dengan menggunakan mind map, dan lain-lain. Itu yang kami dapat dari agenda 1 maupun agenda 2. Terus kami juga mengerjakan tugas selain dari pembelajaran online yang kami dapat dengan menggunakan Zoom, kami juga mendapatkan tugas. Sejauh ini tugasnya dikerjakan dengan baik. Ada masukan-masukan yang diberikan oleh pengajar yang membuat kami semakin berkembang tentunya. Lalu untuk isu yang saya angkat itu isu di unit kerja. Jadi berkaitan dengan tingginya angka kurang gizi di Kecamatan Dona. Jadi menggunakan metode APKL, ternyata yang dapatnya itu
Apa itu APKL? APKL artinya aktual. Lalu yang berdampak itu namanya APKL. Jadi ketika melakukan dengan metode APKL, ternyata yang mendapatkan prioritas tertinggi yaitu di tingginya angka kurang gizi pada anak. Setelah itu kami mencari penyebabnya, apa yang menyebabkan sampai tingginya angka kurang gizi yang diderita oleh anak-anak di Kecamatan Dona. Ternyata ada berbagai bidang yang menyebabkan itu, dari bidang dari pendidikan, terus ada dari bidang-bidang lain seperti itu. Lalu setelah itu di agenda 2 juga kami melakukan hal yang sama, cuman yang menjadi beda di situ adalah kami diberi video untuk kami nonton sesuai dengan nomor urut, ada nomor genap dan nomor ganjil. Lalu kami menyaksikan itu. Kebetulan karena sayanya nomor genap, maka film pendek yang saya tonton yaitu dengan judul Selamat Siang Rina. Jadi Selamat Siang Rina ini menceritakan bagaimana Rina berada dalam situasi yang dilematis, di mana apakah dia akan menerima suap dari pengusaha ataukah dia menolak. Dan untungnya bahwa Rina tersebut menolak. Itu kenapa? Karena mungkin sudah diajarkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari Arwoko yang adalah ayahnya Hina dan juga ibunya. Seperti itu. Lalu kami kaitkan apa yang kami tonton di situ dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Setelah itu misalnya kompetennya seperti apa, lalu ini orientasi pengalamannya seperti apa. Setelah itu kami mencari role modelnya kami, dan kebetulan role model sesuai dengan video tersebut itu, kalau saya itu role modelnya Arwoko dan juga Rina. Dan juga Risa. Arwoko dan juga Risa. Setelah itu kami melakukan analisis mengerjakan tugas lagi yang mengangkat isu yang pernah dibahas di agenda 1. Jadi isu tersebut kami cari apa penyebabnya, lalu solusinya seperti apa, kegiatan-kegiatan yang dapat kami lakukan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dan solusi tersebut dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Seperti itu. Untuk selama pembelajaran tersebut, masalah yang dihadapi itu terkait dengan jaringan. Jadi jaringan tidak memadai di kantor, yang membuat saya akhirnya harus mencari tempat di rumah dan online dari rumah. Itu kendala di hari awal-awal. Lalu masalah lainnya itu terkait karena kami kan online, jadi teman-teman itu jauh, jadi sulit untuk saling menghubungi. Tapi ya untuk solusinya untungnya langsung dijapri, langsung di chat masing-masing, jadi teman-teman dapat merespon apa yang harus disiapkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Untuk materinya sendiri sangat mudah dipahami, dan untuk pengajarnya juga itu ya bisa diterima dan sesuai dengan kami. Itu saja yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya
sharingkan. Semoga kegiatan kami ini dapat bermanfaat untuk kami ke depannya, dan tentunya pasti akan bermanfaat. Dan harapannya semoga apa yang diajarkan tersebut benar-benar tertanam di dalam diri kami. Sekian dan terima kasih.